Balik lagi di Sinau Berbagi Bersama. Kali ini kita akan membahas tentang kemampuan belajar dari visual, auditory, dan kinestetik pada manusia. Nah, kita tahu saat ini kita sebagai manusia punya 5 panca indera. Yang pertama itu ada indera penglihatan, kemudian penciuman, kemudian ada perasa, peraba, dan juga pendengar. Yang paling sering dipakai dalam belajar adalah indera penglihatan, pendengaran, dan peraba, atau biasa kita sebutnya visual, auditory, dan kinestetik. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kemampuan model belajar melalui visual, auditory, dan kinestetik. Oke, model pembelajaran visual, auditory, dan kinestetik merupakan pembelajaran yang dianggapnya optimal karena memperhatikan 3 indera kita sekaligus dalam kita proses pembelajarannya. Jadi kita dalam proses belajar menggunakan 3 kekuatan sekaligus, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, ini dianggap oleh beberapa ilmuwan bahwa model pembelajaran ini sangat optimal untuk meningkatkan kreativitas dan daya juang bagi siswa-siswa. Kita bahas satu-satu model visual. Nah, model pembelajaran visual ini berfokus pada bagaimana siswa melihat dan menangkap pembelajaran dari penglihatannya. Jadi dia merekam secara langsung apa yang dia lihat, apa yang dia sedang pandang, kemudian dia resapin itu ke otak dan dia akan belajar dari penglihatannya itu. Yang kedua, model auditory. Nah, model auditory ini seperti dengan namanya, model pembelajaran ini berfokus dengan pendengarannya. Jadi dari apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan di telinganya masuk ke dalam otaknya, kemudian diserap dan dijadikan sebuah pengalaman yang berharga bagi dia. Yang ketiga adalah model kinestetik. Nah, model kinestetik ini seperti namanya juga, dia merupakan model peraba. Jadi di mana siswa-siswa biasanya mempraktekkan secara langsung apa yang sedang dia pelajari. Misalkan mereka sedang berlomba lari, bagaimana cara dia start, bagaimana cara dia lari, itu merupakan model kinestetik, yaitu melakukan secara langsung. Oke, sebenarnya apa sih kelebihan dari model pembelajaran visual, auditory, dan kinestetik ini? Oke, kelebihan yang pertama bisa dibilang model ini merupakan yang efektif karena mengkombinasikan sekaligus 3 gaya belajar dari siswa. Jadi setiap siswa pasti punya ciri khas masing-masing. Ada yang dia visual, dia fokus di matanya, di penglihatannya, atau dia auditory, dia pendengarannya bagus, maka dari itu dia belajar lebih cenderung untuk mendengarkan para gurunya, ataupun kinestetik, di pelajaran-pelajaran praktek dia lebih bagus. Nah, kenapa di sini visual auditory menjadi optimal? Karena kita menggabungkan 3 kekuatan sekaligus menjadi satu, dan ini dianggap sebagai kekuatan yang baru bagi para siswa-siswa yang sedang belajar untuk mencari sebuah ilmu yang baru juga. Yang kedua, melatih potensi yang sudah ada. Nah, apa yang dimaksud dengan potensi di sini? Misal, saya adalah seorang auditory atau saya pembelajar dengan cara mendengar. Ketika saya menggunakan visual, auditory, kinestetik, berarti saya menggunakan ketiga kekuatan sekaligus. Nah, otomatis bukan hanya auditory yang saya pakai, tapi visual penglihatan juga dan kinestetik juga saya pakai. Nah, itulah kenapa di sini adalah membangkitkan potensi yang sudah ada, dikembangkan lagi potensi yang barunya. Itulah kenapa visual, auditory, dan kinestetik menjadi model yang baru dalam sebuah metode pembelajaran. Selanjutnya, menjangkau gaya belajar setiap siswa. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena setiap siswa punya gaya belajar masing-masing. Contoh aja saya merupakan tipe belajar yang auditory, saya harus mendengar. Nah, kalau saya memasukkan visual dan kinestetik, berarti saya juga harus memperhatikan dan juga menulis. Saya kinestetik ada sebagai menulis. Nah, kalau semuanya kita kombinasikan, maka kemungkinan saya mendapatkan hasil yang optimal itu lebih banyak lagi dari yang sebelumnya saya dapatkan hanya dengan auditorinya saja. Oke, kalau tadi kita bicara tentang kelebihan, berarti sekarang kita bicara tentang kelemahannya. Apa sih kelemahan dari model pembelajaran visual, auditory, kinestetik ini? Kelemahannya adalah tidak banyak orang yang bisa mengoptimalkan ketiga kekuatan sekaligus. Hanya beberapa orang, namun selalu dicoba-coba dalam sebuah penelitian bahwa memang ketika setiap orang bisa mengaplikasikan 3 kekuatan ini sekaligus, maka dia akan menghasilkan hasil yang lebih optimal lagi ketimbang gaya belajar yang hanya menggunakan 1 kekuatan saja. Nah, itulah kelemahannya dari model pembelajaran ini. Nah, karena memang tidak banyak yang bisa mengoptimalkan semua 3 kekuatan sekaligus, dan itu menjadi salah satu kelemahan yang paling terbesar dalam metode pembelajaran ini.
Pertanyaan selanjutnya, apakah kemampuan visual auditory kinestetik ini bisa meningkatkan kreativitas pada siswa? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Karena ketika kita menggunakan model pembelajaran visual auditory kinestetik, kita menggunakan 3 kekuatan sekaligus. Nah, itulah kenapa kita bisa mendapatkan kreativitas yang lebih banyak dan juga pemecahan solusi yang lebih baik. Karena misalkan kita cuma menggunakan satu, let's say saya menggunakan auditory. Kalau saya juga menggunakan kinestetik sebagai sarana saya menulis, maka saya akan mendapatkan informasi yang lebih banyak juga. Kemudian cara pemecahan masalah saya juga bisa lebih banyak karena saya mempunyai data yang lebih banyak juga. Itulah kenapa model pembelajaran visual auditory kinestetik merupakan model pembelajaran yang memacu kreativitas dari masing-masing siswa. Ya, apakah visual auditory kinestetik ini juga berlaku pada kehidupan sehari-hari? Jawabannya iya. Kenapa begitu? Seperti yang saya bilang tadi bahwa saya adalah orang auditory. Ketika saya berbicara dengan orang lain, biasanya saya tidak menatap mata mereka, cuma saya mendengarkan mereka dengan baik. Nah, itulah kenapa biasanya orang auditory merupakan pendengar yang baik. Lain halnya dengan orang yang kinestetik. Ketika dia berbicara misalkan, dia pasti akan menggerakkan kakinya ataupun dia menggerakkan tangannya sebagai sarana dia untuk memperhatikan bahwa pembicaraan itu adalah pembicaraan yang intens untuk dia. Ya, itu tadi sekilas mengenai kemampuan model belajar visual auditory kinestetik. Kalau teman-teman suka, boleh diskusi bareng kami. Dan kalau suka dengan video-video kami, boleh tonton di video-video kami selanjutnya.